Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari dari kami, channel Yulis Winarso Official. Kita ada karena budaya. Oke sahabat budaya yang selalu setia menyimak setiap kisah warisan leluhur, hari ini kita akan menapak kembali ke tanah selatan Cilacap, di mana ombak dan angin berpadu menjadi lagu kehidupan. Tepat pada hari Kamis Wage 9 Oktober 2025 yang mana bertepatan dengan mangsa kapat dalam hitungan kalender Pranoto Mongso, Festival Paruk Barit Ngidul kembali digelar di Pantai Jetis Eksotis, Kecamatan Nusawungu, lebih tepatnya di kawasan Pantai Bungso. Sejak pukul 12:30 kawasan Bungso sudah mulai ramai. Bendera warna-warni berkibar, janur kuning, serta irama gamelan yang menggema di antara desir angin laut menandakan satu hal, pesta budaya telah dimulai. Namun sebelum hiruk-pikuk itu dimulai, suasana hikmat lebih dahulu terasa di halaman kecil yang mana bertepatan di pendopo Panembahan Surya Negara. Dari sinilah arak-arakan besar dimulai. Sosok Panembahan Surya Negara, tokoh leluhur yang diyakini sebagai pelindung spiritual wilayah Nusawungu dan menjadi bagian penting dari ritual pembuka festival. Panembahan Surya Negara adalah figur yang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat pesisir Pantai Jetis Cilacap. Menurut kisah turun-temurun, beliau adalah seorang bangsawan dari masa Kerajaan Mataram yang memilih jalan spiritual, menyepi dan membuka pemukiman di wilayah selatan atau wilayah yang kala itu masih berupa hutan bakau dan pasir panjang. Namanya Mbah Surya Negara. Surya Negara itu tokoh sini atau memang Ya ini kalau dari silsilah gitu? Silsil itu ya ini aslinya begini ya. Jadi ini sama Bupati Ayah sama Surya Negara itu ceritanya ya, saya sih tidak tepat persis ya. Ceritanya itu sini adiknya yang di wilayah Ayah itu yang namanya Mbah Kalbut, itu kakaknya ya itu. Dari tangan beliau inilah Jetis dan sekitarnya berkembang menjadi desa yang subur, makmur dan penuh harmoni antara petani dan nelayan. Setiap tahun mangsa kapat dalam tradisi Barit Ngidul, arak-arakan besar dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Panembahan Surya Negara dan para leluhur penjaga tanah ini. Disinilah makna spiritual dan budaya menyatu. Pak, Acaranya Barit Ngidul. nah, ini tujuan daripada acara ini sebenarnya? Tujuannya ini dari nelayan, yaitu sudah menaluri adat setiap tahunnya. Ini diadakan berapa, maksudnya bulan apa gitu? Ya ini termasuk perhitungan mangsa, jadi setiap mangsa kapat. Setiap mangsa kapat, nggih, bulannya nasional ini kan bulan Oktober nggih. Nah, nggih, setiap Oktober bulan niku napa mangsa kapat cara niku. Cara Jawa Nggih, cara Jawa niku mangsa kapat. Niku setiap mangsa kapat niku Barit Ngidul larungan. Nggih. Nah, ini untuk nelayan atau memang petani atau apa? Nah, ini yang terutama yaitu dari nelayan pinggiran. Sing niku napa nangkep ikan teng pinggir lautan niku ngangge jaring unda-unda, ngangge tambang ngulur mriko kados niku. Nah, itu kan ada ogoh-ogoh patung itu. Nah, itu maksudnya gimana itu? Nah, itu caranya yang nggih menambah peramaian lah bahasane. Nggih niku nggih ngiring niki sesaji dados ditambah nopo macam-macam nopo lah kados niku nggih. Nggih, terus nek kesenian sing termasuk sing tepat kangge nopo niki istilahnya Barit Ngidul niki sing jelas niku nggih intine sesaji. Dados hiburan niku namung kangge selingan.
Nggih. Tapi tujuannya Iya. ini nelayan yang mengikuti khusus sini aja atau Ya ini dari mana saja bisa saupanya, karena nelayan di sini tuh ada yang nelayan di tengah laut, ada yang di pinggiran tuh. Jadi yang maunya ikut napa istilah baritan ngidul ke laut ngidul, ya yang lain desa itu ya boleh-boleh saja itu. Tapi karena itu apa, mencari ikannya itu di kawasannya kan luas. Kadang orang Parangpakis, Banjarsari nyarinya di kawasan sini itu bisa, ya ndak apa-apa ya. berarti misalnya ini sungai apa ini namanya? Sungai Bodo. Sungai Bodo. Bodong ya, Sungai Bodo. Dan ini pantai nih sing ngajeng nopo mungkin nggih acara teng mriku niku jenenge Pantai Bungso. Pantai Bungso. Nggih. Disusun, Mas. Jadi terutama itu mobil SAR yang mengasih jalan. Jalannya ini nanti, nah setelah itu ke belakangnya itu ya para apa ya, sesepuh atau ini apa namanya, Putri Domas apa itu di belakangnya sini nanti. Ya, jalannya ke sana menuju ke Pantai Bungso itu. Nah, Itu yang acara kidung apa ya? Kidung, lah itu nanti di sana ada lagi, selain saya nanti ada lagi yang menerima dari saya. Oh, Jadi saya ditugasnya di sini melepas, setelah melepas menuju ke Pantai Bungso, nanti setelah di sana itu ada sesepuh lagi. Nah, kita menyerahkan sesepuh yang di sana tugasnya gitu. Nah, nanti di situ itu ada di kidung itu, ya itu lain. Ya, saya sih ikut, tapi yang mengacarani ya yang tugas di sana. Oh, yang di Iya, Bungso itu. Iya, waktu yang ditugas di Bungso. Jadi saya cuman dari sini itu menerima, setelah menerima dimasukkan ke makom di caranya izin doa, setelah doa nanti dikeluarkan, ditaruh di sini meja. Setelah itu ditaruh baru di apa ini bahasanya ya didupa. Setelah dupa selesai langsung berangkat. Nanti ada tugasnya yang memberangkat. Arak-arakan dimulai dari halaman Panembahan dengan diiringi tabuan dan kidung doa untuk diarak ke pesisir pantai selatan. Di depan berjalan para sesepuh desa dengan pakaian adat lengkap, lurik hitam, ikat kepala, dan kain jarit batik. Di tengah barisan terdapat tandu berhias janur kuning yang membawa simbol pusaka peninggalan Panembahan, dan sebilah keris dan kendi tanah liat berisi air dari 7 sumber ditandu dengan jolen yang digotong rombongan arak-arakan. Simbol itu melambangkan kekuatan, keseimbangan, dan kesucian, simbol kemakmuran yang lahir dari kerja keras dan doa. Puluhan warga mengikuti dengan penuh hikmat. Langkah mereka menyusuri jalan pasir menuju Pantai Bungso, kawasan pantai cetis eksotis. Sepanjang jalan bau dupa dan bunga melati mengiringi perjalanan sebagai penghormatan kepada penjaga samudra. Sesampainya di kawasan Bungso Pantai Cetis, prosesi dilanjutkan dengan upacara penyatuan Barit Ngalor Ngidul. Maknanya mendalam. Dari arah utara, para petani membawa hasil bumi, dan dari arah selatan para nelayan membawa hasil laut. Mereka bertemu di tengah di garis pasir pantai. Namun sebelum sesaji dilarung ke laut selatan, diadakan ritual Kubang Pitu yang berarti berjalan mengelilingi sesaji sebanyak 7 putaran. Kubeng yang bermakna mengelilingi, pitu artinya 7 yang bermakna pitu atau pitulungan, atau dengan kata lain meminta pertolongan dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika ritual mengelilingi sesaji dilakukan, lantunan syair Kidung Tulak Bala
ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput kenia temahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami. Kata-kata itu menjadi pengingat kuat akan kearifan lokal masyarakat Nusa Wungu, bahwa hubungan manusia dengan alam adalah bentuk ibadah, bahwa menjaga laut dan sawah sama artinya dengan menjaga kehidupan. Festival Paruk Barit Kubang Pitu tahun ini juga menjadi ajang unjuk karya dan destinasi wisata pantai jetis eksotis. Di tengah suasana penuh sukacita itu, doa penutup kembali dilantunkan. Ombak yang bergulung seolah ikut mengamini, angin laut membawa aroma dupa yang perlahan menghilang bersama senja. Festival Paruk Barit Ngidul Kubang Pitu bukan hanya sekedar wisata, tetapi nafas budaya. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia adalah ruang bagi warga untuk bersyukur, berkreasi, dan menjaga jati diri.
Nah, sahabat budaya, dari Pantai Bungso Jetis eksotis ini kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar cerita, ia adalah cermin kehidupan. Panembahan Suryanegara telah menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang kini tumbuh menjadi identitas Nusa Wungu. Semoga semangat itu terus terwariskan dari generasi ke generasi, dari tangan nelayan ke tangan petani, dari bumi ke laut, dan dari manusia ke alam semesta. Begitulah kisah festival Paruk Barit Kidul Kubang Pitu tahun 2025 di Pantai Jetis Cilacap. Sebuah perayaan budaya sekaligus doa agar laut tetap memberi berkah dan bumi tetap memberi kehidupan, mencintai budaya, karena di sanalah kita menemukan jati diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Yulis Winarso Official. Kita ada karena budaya, agar budaya kita terus lestari dan dikenal dunia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Karena kita ada karena budaya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapu, titi wanci.